Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Teresia Suminta Rotua Situmorang, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek, gelombang 14, angkatan ke-61, kelompok 2, tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai isu manajemen ASN di instansi tempat saya bekerja, yaitu di Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Kebidanan. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari manajemen ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Kelima hal ini perlu diterapkan seorang ASN untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya, yaitu yang pertama, fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, yang mana tugas kita melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian fungsi yang kedua, sebagai pelayan publik. Sebagai pelayan publik, kita bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian fungsi yang terakhir, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yang mana tugas kita sebagai ASN adalah mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya saya telah melakukan identifikasi isu di instansi tempat saya bekerja dan menemukan 3 isu. Yang pertama, belum optimalnya pelaksanaan praktik lahan dari segi administratif, yaitu terkait presensi dan panduan praktik. Kemudian isu yang kedua, belum optimalnya proses pengkajian yang tertuang dalam dokumentasi ASKEP atau asuhan kebidanan karena format yang terlalu panjang. Dan isu yang ketiga, belum optimalnya penggunaan laboratorium untuk kegiatan praktikum di institusi. Selanjutnya, saya menganalisis dampak jika isu tersebut terus-menerus berkelanjutan terjadi. Nah, isu yang pertama terkait belum optimalnya pelaksanaan praktik lahan dari segi administratif, ini yang terkait presensi, maka dampaknya itu sistem controlling yang masih sulit dikarenakan rekapitulasi absensi dilakukan di akhir periode praktik. Kemudian dampak yang kedua, ada peluang mahasiswa tidak mengisi presensi secara real time, dikarenakan pembagian jadwal dinas membuat presensi bersifat mobile karena berpindah dari preseptor yang satu ke yang lainnya, mengikuti jadwal shift. Dampak selanjutnya, peluang lembar presensi untuk lecek, robek, basah, bahkan hilang sangat tinggi, yang mana ini akan berdampak pada sistem pelaporan kegiatan. Kemudian yang terakhir, masih ditemukannya mahasiswa yang tidak mengisi presensi sesuai dengan jadwal, sehingga banyak ditemukan coret-coret di lembar presensi. Nah, selanjutnya, dampak terkait panduan praktik. Yang pertama, persepsi yang berbeda antara preseptor lahan dan institusi terkait capaian target mahasiswa di tiap instalasi. Kemudian dampak selanjutnya, mahasiswa kesulitan dalam mengidentifikasi suatu capaian target. Selanjutnya, dibutuhkan koordinasi ekstra antara instalasi untuk proses evaluasi mahasiswa di instalasi yang berbeda yang terkadang tidak berjalan efektif dan efisien. Dan yang terakhir, mobilitas mahasiswa menjadi cukup tinggi. Preseptor lahan akan kesulitan dalam sistem controlling. Kemudian dampak isu yang kedua
yaitu terkait belum optimalnya proses pengkajian yang tertuang dalam dokumentasi asuhan kebidanan karena format yang terlalu panjang. Yang pertama, dampaknya dapat berdampak pada daftar pengkajian yang cukup banyak, membuat mahasiswa sulit mengingat poin atau hal penting yang ada di dalam format. Kemudian selanjutnya, dalam proses pengkajian, ada beberapa data yang lost atau tidak tercatat, sehingga ini akan berdampak pada pelayanan yang tidak komprehensif karena tadi ada beberapa data yang lost. Kemudian, analisis dampak terkait isu yang ketiga, yaitu belum optimalnya penggunaan laboratorium untuk kegiatan praktikum di institusi. Dampak yang pertama, itu kurangnya pemahaman mahasiswa terkait konsep praktik yang telah diterima sewaktu pembelajaran teori. Kemudian yang kedua, kurangnya keterampilan teknis atau hard skill. Yang selanjutnya, karena proses praktikum yang tidak dilakukan secara berulang-ulang, membuat mahasiswa sering tremor, bahkan gagal saat proses evaluasi. Dan yang terakhir, penguasaan lingkungan kerja yang juga masih kurang. Nah, selanjutnya saya menentukan skala prioritas terkait isu yang tadi telah saya temukan dengan menggunakan analisis USG. U untuk urgensi, yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan dihubungkan dengan waktu yang tersedia, serta berapa keras tekanan waktu untuk pemecahan masalah yang menyebabkan isu tadi. Kemudian S untuk seriousness, yaitu seberapa serius isu perlu dibahas dan dihubungkan dengan akibat yang mungkin akan ditimbulkan jika terus berkelanjutan. Kemudian G untuk growth, yaitu seberapa besar kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang jika tetap dibiarkan. Nah, berdasarkan analisis ini, saya mendapati yang menjadi skala prioritas yaitu terkait isu yang pertama, belum optimalnya pelaksanaan praktik lahan dari segi administratif dengan skor total 15, dan prioritas kedua itu terhadap isu yang ketiga, yaitu belum optimalnya penggunaan laboratorium untuk kegiatan praktikum di institusi dengan skor total 13, dan yang terakhir yang menjadi skala prioritas adalah isu yang kedua, yaitu belum optimalnya proses pengkajian yang tertuang dalam dokumentasi asuhan kebidanan karena format yang terlalu panjang. Nah, setelah menentukan skala prioritas, yaitu pada isu yang pertama, maka saya memberikan beberapa gagasan solusi kreatif terkait permasalahan tersebut, yaitu dengan membuat sistem presensi berbasis digital dengan barcode. Nantinya kemudian akan disosialisasikan, setelah itu akan dibuat video panduan penggunaan aplikasi presensi digital. Kemudian memberi sanksi kepada mahasiswa yang tidak tepat waktu dalam melakukan presensi. Kemudian melakukan controlling presensi secara berkala pada waktu datang dan pulang di dalam database. Kemudian gagasan solusi untuk panduan praktik tadi, yaitu yang pertama dengan mengidentifikasi kasus atau target mahasiswa di setiap instalasi. Selanjutnya menyesuaikan tilik sesuai dengan standar operasional prosedur di setiap instalasi. Dan yang terakhir, memperbaharui buku pedoman praktik klinik. Baik, demikianlah paparan saya terkait isu di instansi tempat saya bekerja. Terima kasih.